Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriana dengan NIM 121050113. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa sih sejarah bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia, terutama untuk berinteraksi kepada suku-suku lain. Lanjut, kapan sih bahasa Indonesia lahir? Jadi, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Tepat pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Isi rapat tersebut berupa Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Sebagai buktinya, ada kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Selanjutnya, Telang Tuo Barangka tahun 684 Masehi Palembang. Yang ketiga, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi Bangka Barat. Terakhir, Karangbarahi Barangka tahun 688 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah tumbuh kebudayaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara dasar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bangsa Indonesia secara pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, pesurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kiranya kita bisa mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia saat ini. Kita tidak boleh membiarkan bahasa Indonesia, bangsa negara kita ini, punah begitu saja. Sekian penjelasan dari saya.